Oke, kembali lagi di channel RSM Tech. Pada kesempatan ini saya ingin berbagi tutorial atau panduan bagaimana menampilkan doi daripada artikel atau doi dari jurnal-jurnal yang kita publish. Nah, yang perlu kita perhatikan terlebih dahulu bahwa kita sudah mendaftar doi atau mengusulkan pendaftaran doi di Crossref. Mungkin kita melalui perantara, misalkan lewat relawan jurnal Indonesia, dan kita sudah mendapatkan nomor atau kode prefixnya, prefix doi-nya. Nah, di sini sudah ada yang sudah disetujui. Tentunya kita harus mengupload beberapa dokumen yang dibutuhkan. Salah satunya yaitu surat pernyataan bahwa kita ditunjuk sebagai pengusul untuk mendaftarkan doi jurnal. Kemudian yang kedua, ada bukti transfer pembayaran kurang lebih 1.500.000, hampir 1.600.000 ya. Seperti itu yang harus kita donasikan ya, kita transfer. Nanti itu juga digunakan untuk bertransaksi setiap artikel yang ingin kita terbitkan supaya bisa mendapatkan nomor doi. Oke, jadi ini sudah harus terdaftar. Oke, selanjutnya yang kita harus pahami adalah bagaimana kita men-setting doi tersebut supaya bisa ditampilkan di halaman jurnal kita seperti ini. Nah, di sini setiap artikel sudah ada doi-nya masing-masing. Oke, langsung saja kita praktekkan. Di sini perlu saya jelaskan, nanti ada dua file yang harus kita edit dan tambahkan script atau kode program untuk menampilkan doi tersebut. Yang pertama ada file issuehandler.ins.php. Ini tepatnya di folder facts, kemudian di dalam folder issue. Kemudian file yang kedua yaitu file article underscore summary.tpl. Ini tepatnya ada di folder blogging, themes. Kemudian di sini nama folder tema yang digunakan. Di sini saya menggunakan academic free. Kemudian kita buka lagi foldernya, ada folder template, kemudian folder front end dan folder object. Nanti tepatnya di baris 90. Kalau file yang pertama itu di baris 285. Nah, untuk mengedit ini teman-teman harus punya username atau password atau akun hosting di mana file website jurnalnya di hosting. Nah, saya anggap teman-teman sudah punya itu. Kita tinggal masuk saja, kita buka filenya. Di sini ada file yang pertama adalah issuehandler.ins.php. Nah, kita buka, misalkan di ini folder utamanya kita, adanya di public HTML e-journal. Kemudian kita lihat ada di folder facts, kemudian folder issue, kemudian file yang diedit adalah ini issuehandler.ins.php. Ini kita klik kanan, saya ulang. Ini kita klik kanan, kemudian klik edit. Ini kita klik edit, kemudian klik lagi edit. Nah, nanti kita cari di sini file baris 285. Oke. Nah, ini saya sudah letakkan di sini. Ada dua baris yang kita tempelkan, yaitu baris publikasi edit plugin, ini untuk pluginnya, kemudian ini untuk template manajernya. Oke. Jadi file inilah yang kita letakkan di sini. Script ini yang kita letakkan di baris 285. Boleh juga di 284, tapi
Ya, supaya lebih rapi kita enter satu kali. Oke, kalau sudah di sini kita klik save ya. Ini kita klik save. Ya, karena saya tidak melakukan perubahan apa-apa, maka di sini tidak menyimpan hasil perubahannya. Oke, selanjutnya kita masuk di file yang kedua. Di file yang kedua itu ada artikel summary.tpl. Ini kita cari, kita buka foldernya di folder plugin. Ya, jadi kita kembali beberapa langkah. Oke, kita cari folder plugin. Nah, ini foldernya kita buka. Kemudian selanjutnya folder themes. Ini ada folder themes di bawah. Kemudian di sini ada 3 folder template sebenarnya. Tapi yang saya gunakan di sini adalah Academic Free. Sini saya klik. Kemudian setelah itu kita buka lagi templates. Kemudian kita buka object. Oh, bukan object. Front end dulu. Kemudian kita klik selanjutnya object. Nah, di sini kita buka yang artikel summary.tpl. Kita klik kanan, kemudian pilih edit. Nah, kemudian kita cari di baris 90. Oke. Nah, di baris 90, mulai dari baris 90 sudah ada. Sini ada script. Ini hanya untuk menampilkan logo doi saja atau gambar doi seperti ini. Ini saya ambil dari GTIK, Universitas Brawijaya. Oke, jadi file yang saya tempelkan di sini mulai dari sini sampai ke sini baris 104. Ya, baris 104. Nah, itu fungsinya untuk menampilkan doi di halaman depannya atau di detail artikelnya nanti. Oke, setelah kita tempelkan di sini, kita masukkan, kita klik save, sama seperti tadi. Saya tidak melakukan perubahan apa-apa, maka di sini dia tidak menyimpan. Oke, seandainya saya melakukan perubahan, misalkan saya hapus, saya klik save, ini sukses melakukan perubahan. Nah, karena saya tidak ingin melakukan perubahan, maka saya save saja seperti ini semula. Jadi script inilah tadi yang kita tempelkan di file artikel summary.tpl baris 90. Jadi diingat di baris 90. Oke, setelah kita rubah ini, selanjutnya kita masuk di setting websitenya. Saya anggap teman-teman sudah punya jurnal masing-masing. Di sini kita tinggal login. Saya anggap teman-teman sudah login sebelumnya. Kemudian di sini yang pertama kita masuk di settings, menu setting, kemudian pilih setting website. Kemudian kita pilih plugin. Kemudian cari plugin doi. Nah, ini kita klik tanda panah ini. Kemudian nanti muncul menu-menu, ada setting, ada delete, ada upgrade. Di sini kita klik setting. Nah, pada awalnya ini belum terchecklist isu dan artikelnya. Nah, di sini kita pilih salah satu objek yang akan digunakan untuk menampilkan format doi-nya. Di sini saya pilih isu dan artikel. Nanti ini yang mempengaruhi di tampilannya. Di sini ada tampil ini kan kode prefix dari doi yang kita daftarkan, kemudian ini nama jurnalnya, kemudian di sini ada volumenya, F6 ini berarti volume 6, I1 berarti isu 1, kemudian ada .48 ini adalah ID number dari artikel yang masuk di dalam jurnal. Oke, kemudian doi prefix ini tadinya kosong, kita masukkan, kita ambil dari prefix ini yang kita sudah diberikan oleh Crossref melalui relawan jurnal Indonesia.
Oke, selanjutnya di sini kita doi suffix-nya kita pilih yang default-nya saja. Saya pilih default di sini. Mungkin teman-teman mau pilih yang lain, silakan dicoba-coba bagaimana bentuk formatnya. Tapi saya lebih memilih yang use default pattern. Oke, kalau sudah kita klik save. Oke. Nah, selanjutnya apakah ketika kita sudah setting pluginnya langsung muncul di sini? Ya, muncul doi-nya, tetapi pada saat diklik ini masih non aktif. Nah, supaya bisa aktif maka kita harus melakukan deposit terlebih dahulu. Nah, tadinya saya beranggapan bahwa kita buka dulu situs Crossref-nya karena kita dikasih akun sebenarnya, kasih akun. Nah, kemudian kita upload dokumen, ternyata tidak. Kita tinggal deposit otomatis melalui halaman jurnal kita di halaman admin. Caranya kita masuk di tools, kemudian pilih import export. Nah, di sini ada beberapa menu pilihan. Kita pilih Crossref XML export plugin. Nah, ini untuk mengekspor metadata artikel ke dalam format Crossref XML. Oke, kita klik. Nah, sebelum kita deposit, maka di sini kita harus isi terlebih dahulu pengaturannya. Yang pertama kita isi siapa depositornya, kemudian email depositornya siapa, kemudian ada username dan passwordnya. Ini username dan password kita peroleh dari email yang dikirim oleh pengelola doi dari Crossref. Kemudian di sini kita centang OJS will deposit assign dois automatically to Crossref. Jadi di sini OJS kita akan melakukan deposit otomatis ke Crossref seperti itu. Nah, kalau sudah kita klik save. Ya, kita simpan. Oke, your changes have been saved. Nah, di sini juga sebenarnya bisa kita lakukan setting plugin doi-nya, sama seperti tadi. Oke, selanjutnya apakah sudah aktif? Belum. Kita harus masuk dulu di menu artikel. Nah, melalui menu artikel di sini sudah muncul artikel-artikel yang sudah masuk, yang siap publish dan sudah mendapatkan nomor doi, tetapi belum bisa aktif atau belum aktif ketika diklik. Nah, biasanya kalau belum aktif statusnya itu muncul di situ, yang muncul statusnya adalah not deposit. Di sini di statusnya. Tapi kalau sudah aktif maka di sini muncul statusnya aktif. Atau dia pilot kalau misalkan tidak dikenali maka dia pilot. Caranya untuk supaya aktif bisa kita checklist artikel yang kita mau depositkan. Nah, kita checklist kemudian kita klik deposit. Nah, nanti secara otomatis akan diproses dan kalau sudah muncul statusnya aktif maka di doi di halamannya, halaman jurnal kita itu sudah bisa berfungsi. Misalkan ini saya klik salah satu artikel, misalkan artikel implementasi aplikasi mining online pada virtual private server di masa pandemi. Ini kita klik. Oke, kita tunggu. Nah, jadi ketika kita klik doi-nya, maka di sini muncul detail abstrak dari artikel tersebut. Seperti itu. Oke, jadi itulah cara bagaimana kita men-setting doi di halaman jurnal kita. Dan perlu kita ketahui bahwa dengan adanya doi ini, maka untuk pengusulan akreditasi, menurut yang saya baca, maka poinnya dapat 2 kalau tidak salah. Kalau tidak memiliki doi maka poinnya hanya 1 saja. Nah, ini penting sekali supaya artikel-artikel yang sudah dipublish ini juga cepat terindeks di database pengindeks dan mempermudah untuk ditemukan oleh pembaca. Nah, seperti itu. Jadi besar peluang untuk dijadikan sumber rujukan atau referensi untuk
penelitian-penelitian atau tulisan-tulisan yang di berikutnya seperti itu, atau penelitian-penelitian berikutnya bisa dijadikan sebagai referensi. Nah, jadi itulah cara singkat bagaimana kita men-setting doi di jurnal kita. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat teman-teman. Sebagai pengelola jurnal, saya juga masih belajar bagaimana mengelola sebuah jurnal online. Tentunya ini sangat penting sekali. Dan kalau ada yang kurang dipahami, boleh tinggalkan komentar di kolom komentar. Nanti kita bisa sharing bersama-sama. Dan jangan lupa subscribe channel Aris MTech supaya nanti saya bisa share lagi informasi-informasi menarik terkait teknologi informasi.